Lagi heboh nih Positive People soal standar kaya dan miskin orang Indonesia gitu kan ya. Kalau versi BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia ini pernah menyebutkan bahwa kalau kamu pengeluarannya 20 ribuan gitu ya, 20 sampai 30 ribu lah per hari gitu kan ya, itu kamu udah termasuk orang yang kaya gitu kan ya. Waduh. Namun ini berbeda nih dengan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia bahwa orang Indonesia kalau pengeluarannya kurang dari 100.000 rupiah per hari itu dikatakan miskin. Dan ini kalau nggak salah memasukkan Indonesia justru jadi negara termiskin ya, miskin atau apa kedua di dunia setelah apa gitu, karena pengeluarannya memang sedikit gitu. Sebenarnya nggak tahu nih emang karena kursnya atau seperti apa gitu, tapi kalau teman-teman lebih percaya mana? Nah, pastinya ini mendapat pemberitaan juga gitu kan ya, dari pastinya yang lagi viral yang lagi jadi sorotan netizen juga adalah programnya Metro TV gitu ya, Valen siapa nih Aumania gitu. Nah, kita akan reaction bagaimana pemberitaan Net Live gitu ya, Midnight Live kalau nggak salah, program gue lupa lagi terkait hal ini. Langsung aja kita reaction dari akun Instagram Metro TV. Jangan lupa subscribe Acceleration. Jadi selamat untuk 60% warga Indonesia lulus sebagai warga dunia kelas miskin. Kalau kamu merasa pengeluaranmu sehari belum nyampe 100.000 rupiah, tenang. Itu bukan berarti kamu hemat. Itu artinya kamu miskin. Tapi itu versinya Bank Dunia ya. Bukan versi tetangga yang tolok ukurnya sudah pakai Smart TV apa masih TV tabung. Kesenjangan sosial. Dalam laporan Macro Poverty Outlook April 2025 menceritakan, Bank Dunia bilang siapapun yang pengeluarannya di bawah 6,85 dolar sehari atau setara 113.777 rupiah, nah itu resmi masuk kategori Miss Queen International. Miss Queen. Jadi selamat untuk 60% warga Indonesia lulus sebagai warga dunia kelas miskin. Jadi kita pasrah aja kalau masih jomblo. Gue lagi gak mau nyari cewek dulu, biar cewek nyariin gue. Ats gak nih? Tapi BPS gak mau kalah. Mereka bilang standar kita beda, bray. Menurut BPS, garis kemiskinan itu 595.000 rupiah per orang per bulan, atau sekitar 1.000 rupiah per orang per hari. Jelas itu bukan sekedar angka, tapi itu doa agar kuat hidup di Indonesia. Uye. 20.000 perak per orang per hari jadi standar minimum pengeluaran agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok paling dasar. Come on. Sarapan makan nasi plus tahu dan minum es teh udah habis tuh 15.000 rupiah. Sisanya buat sedekah ke diri sendiri biar kuat mental. Minumnya air galon tetangga yang nggak dikunci. Bahkan di tongkrongan aja di kota besar ya, jajan 20.000 tuh cuma dapat es teh jumbo plus gorengan 5 biji. Nggak dapat gorengan. Kenyang kagak kembung. Jangan sedih kawan, itu udah standar paling dasar survival mode. Yang penting perut keisi, gizi urusan nanti. Kalau kenyang aja bisa, ngapain sehat? Bisa aja saya. Tapi ya wajar sih, negara kadang kayak cowok yang PDKT kelihatannya care, ngerti, humble. Padahal bisa jadi lagi ngajarin diri sendiri cara pura-pura bahagia pakai angka. Jadi selamat buat kita semua. Kalau pengeluaran kalian belum nyampe 113.000 rupiah per hari, Bank Dunia menyarankan kalian berhak ikut antrian subsidi, bansos, dan drama kehidupan. Karena di negeri ini miskin itu bukan masalah nasib, tapi masalah siapa yang ngitung dan kalkulatornya punya siapa. Saran saya kalau pengeluaran kalian pas-pasan, jangan ganti status medsos, tapi ganti cita-cita dari pingin kaya jadi pingin hidup. Meledak.
Aduh, ya itu tadi Positive People pemberitaannya gitu ya terkait dari perbedaan standar miskin versi BPS dan versi Bank Dunia gitu kan. Kalau dari BPS 20.000 aja nih udah cukup memenuhi untuk kebutuhan Indonesia, tapi kalau versi versi Bank Dunia minimal tuh harus Rp113.000. Sedangkan kalau gua pengeluaran per hari berapa ya? Kurang dari 100.000. Waduh, ini gue masuk kategori miskin. Harusnya gue dapat bansos. Kenapa kemarin gue nggak dapat bansos gitu? Aduh, terus kalau kata Bung Valen ini, dia bilang bahwa ya itu tadi kalau tergantung kalkulatornya gitu kan dan lain sebagainya. Ini pemberitaannya penuh ini ya, sindir alus pedas gitu. Lalu bagaimana? Langsung aja kita lihat komentar dari warganet, apakah setuju dengan Bank Dunia atau justru malah setuju dengan BPS. Kita langsung aja lihat komentarnya, masih kami lansir dari laman Instagram Metro TV ya, seperti apa. Bank Dunia punya standarnya pakai logika, pemerintah logikanya aja nggak punya. Waduh, Miss Queen Internasional. Waduh, udah masuk standar miskin internasional dong karena kurang dari 113.000 itu. Jadi rakyat miskin di negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Kemana hasil kekayaan alamnya gitu. Miss Queen Internasional nih bos gitu. Jam tayangnya dimajuin dikit, nah Pak Mama jam segitu udah habis baterai padahal pengen nonton juga gitu ya. Yang saya lucu di negara ini menerapkan kebijakan gaji upah minimum provinsi di angka sekian. Kenapa masih banyak perusahaan swasta yang menerapkan nominal di bawah itu masih didiamkan gitu ya. Oh, ini soal keluhan UMK ya, UMR gitu ya. Bank Dunia lebih jujur dalam menilai kepastian ekonomi Konoha gitu. Nah ya sih gitu. Ntar dikira antek asing lagi gitu ya. Aku sekeluarga dan 4 orang, sehari 200 buat satu keluarga. Berarti aku bukan orang kaya ya, hitungan per orang kan gitu kan. Oh, 200 buat satu keluarga. Berarti satu orangnya 50-50 ya. Kocak lu bang gitu. Ya Allah, ternyata gue miskin gitu. Masa Resa lo saudara kembarnya Mayor Teddy. Ketawa, halo sobat Miss Queen Internasional. Aduh, sobat lucu terus Val Reza gitu. Keren banget kamu Reza, sumpah. Standar kemiskinannya yang diturunkan gitu. BPS gitu amat ya bikin standar menurut seleranya gitu ya. Nggak nyampe min gitu. Gizi urusan nanti gitu ya. Astaga, gue aja mau gini aja gue ngakak gitu. Gila, BPS matok segitu, emang standar hidup di sebelah mananya Indonesia? Boleh aja overrated, tapi kira-kira dong logikanya dipakai. Kalau nggak masuk akal hitung ulang, sensus mengandung racun gitu. Waduh, bukan ekonominya yang dibenerin, malah BPS nurunin jadi 20.000. Ponakanku SMP aja sehari 50.000 buat jajan doang gitu. Tiba-tiba wood di tengah gitu ya. Kenapa nggak karyawan BPS digaji 200.000 per hari aja? Seenggaknya dia udah di atas 19.000 gitu. Tapi kata BPS statistik, kalau pengeluaran di atas 2.000 bukan rakyat miskin. Aku kira ya, tapi setelah nonton ini baru sadar kalau ternyata aku Miss Queen Internasional. Bubur ayam aja udah 15.000, filter 2.000, 27.000, kopi Starling 5.000, parkir Indomaret 2.000, warteg Aqua teh pucuk kopi kasih pengamen 122.000 di Madura gitu ya. Masuk internasional tapi kategori Miss Queen gitu ya. Terus kalau sehari pengeluarannya Rp170.000, sehari apakah sudah termasuk kaya gitu? Middle up ya. Left for yourself. Berarti UMR-nya 3 juta miskin ya, termasuk gua. Ngakak lihat cara nyampeinnya. Pepatah yang mengatakan ayam mati di lumbung padi, rakyat sengsara di bumi yang melimpah ruah sumber daya. Aduh, UMK aja 2,3 juta dibagi 30 nggak sampai 100. Miss Queen bener. Nah itu tadi Positive People soal standar miskin di Indonesia yang berbeda antara BPS dan Bank Dunia. Kalau menurut Positive People ini lebih percaya mana gitu kan ya. Kalau ya 20.000 sehari, aduh, udah termasuk standar hidupnya orang Indonesia kalau kata BBS gitu. Kalau kata Bank Dunia di under 100.000 miskin internasional. Silahkan dipercaya yang mana. Kalau menurut Positive People baiknya gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.